Yap, halo teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan berikan kepada kalian Delta WhatsApp versi terbaru, dan juga saya akan berikan kepada kalian settingan yang saya pakai pada Delta WhatsApp ini. Jadi kalian bisa lihat untuk tema WhatsApp yang saya pakai di sini merupakan tema iPhone, dan untuk WhatsApp iPhone sendiri, tab navigasi di bagian bawah sini tinggal 4 teman-teman. Jadi ada chat, update atau status, calls atau panggilan, dan juga bagian settings. Sedangkan pada MB WhatsApp yang biasa saya share, itu masih ada 5 seperti ini. Jadi ya, Delta WhatsApp ini merupakan pilihan yang baru juga kalau misalkan kalian pengen punya tampilan WhatsApp seperti WhatsApp iPhone. Nah, untuk setting yang saya pakai di sini itu bisa diatur di bagian home screen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk UI style, pastikan pilih iOS yang ini. Lalu pada bagian rows, di sini scroll sedikit. Nah, di sini kalian ubah ukuran huruf pada layar utama menjadi 15 seperti ini. Atau kalian bisa atur sendiri sesuai kenyamanan kalian. Kalau saya sendiri paling nyaman itu di ukuran 15 untuk bagian teksnya yang di sini. Nah, kemudian di bagian navigation bar, di sini kita bisa atur di bagian sini, teman-teman. Jadi di bagian sini kita bisa atur tab navigasinya. Nah, di sini kalian bisa lihat 1 2 3 4. Jadi saya hanya aktifkan 4 tab, teman-teman. Sesuai dengan WhatsApp iPhone versi terbaru. Tapi kalau kalian memunculkan tab grup, itu juga bisa. Atau kalau kalian mau tampilkan tab komunitas atau community, itu juga masih bisa. Tapi untuk saya pribadi, saya hanya pakai 4 yang ini. Nah, kemudian di bagian navigation effect atau efek navigasi, di sini kalian bisa pilih yang ini, chat list, kalian pilih default. Lalu di bagian status, juga pilih default. Di bagian sini, kalian juga pilih default. Jadi intinya pilih default aja untuk semuanya, teman-teman. Nah, lalu untuk warna aksen yang saya pakai di sini, saya pakainya itu yang ini, teman-teman. Warna hitam seperti ini, tapi bukan hitam yang paling pekat. Kemudian di bagian emoji, nah di sini kalian bisa pakai emoji iOS 2023. Jadi pastikan kalian download dulu. Kita pakai yang ini. Supaya emoji pada WhatsApp kita juga menjadi emoji iPhone, teman-teman. Jadi bukan hanya tampilan berandanya yang berubah, tetapi juga emojinya ikut berubah. Nah, menjadi emoji iPhone seperti ini ya. Nah, pada bagian layar chat ini, kalau kita tap 1 kali, itu munculnya seperti ini. Sedangkan kalau kita tahan seperti ini, itu munculnya seperti ini. Nah, bukan hanya itu, kita juga masih bisa masuk di bagian sini. Nah, di sini masih banyak fitur, teman-teman. Misalkan ada double tap reaction, ada voice changer atau ubah suara. Jadi fitur ubah suara masih ada pada Delta WhatsApp ini. Kita bisa ubah suara menjadi robot, bayi, anak muda, dalam, dan ini masih banyak, teman-teman. Ya. Kalau kalian mematikan, kalian bisa pilih mati atau off yang ini. Kemudian untuk bahasa yang saya pakai di sini merupakan bahasa Inggris. Jadi pengaturan bahasanya itu bisa kita atur di bagian sini. Kita masuk ke bagian settings atau pengaturan. Lalu kita masuk ke bagian sini, pengaturan bahasa. Jadi kalian bisa atur di sini nih untuk pengaturan bahasanya. Untuk saya sendiri tuh pakai bahasa Inggris ya. Saya pakai yang ini, teman-teman, bahasa Inggris. Tapi kalau kalian nyaman pakai bahasa Indonesia, ya silahkan kalian pakai bahasa Indonesia saja. Seperti ini. Nah, otomatis Delta WhatsApp-nya bakal berubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Di sini ada obrolan, pembaruan, panggilan, dan pengaturan. Dan terakhir pada bagian privasi, settingan yang saya pakai itu seperti ini. Jadi untuk fitur bagikan terakhir dilihat, ini saya tidak pakai ya. Karena kalau kita aktifkan fitur ini, maka kita juga tidak bisa melihat status terakhir dilihat atau status online orang lain. Jadi saya matikan seperti ini. Untuk fitur anti pesan serial lihat, ini saya aktifkan. Disable forward juga saya aktifkan. Siapa yang bisa manggil saya di sini saya tidak atur. Fitur melihat status orang lain tanpa ketahuan, ini saya aktifkan. Bisa melihat status yang sudah dihapus, juga saya aktifkan. Anti pesan sementara juga saya aktifkan. Anti pesan dihapus, saya aktifkan juga. Dan pesan diedit juga saya aktifkan. Nah, di sini kalian bisa aktifkan juga fitur yang ini. Jadi kalau kalian aktifkan fitur ini, maka checklist biru hanya akan diperlihatkan ketika kalian sudah membalas chat tersebut. Jadi seperti itu untuk settingan yang saya pakai pada Delta WhatsApp ini.
Dan untuk pengaturan yang lain, itu saya hanya pakai settingan bawaannya saja. Jadi kalau kalian mau ikuti settingan yang saya pakai, silahkan. Kalau kalian mau pakai settingan kalian sendiri, itu juga silahkan teman-teman. Jadi pilih saja sesuka hati kalian. Nah, untuk versi Delta WhatsApp yang saya pakai sekarang ini, kalian bisa lihat versinya di sini. Jadi ini masih merupakan versi Delta WhatsApp yang paling baru untuk saat ini, setidaknya sampai video ini saya upload. Jadi stay tune aja terus pada channel ini. Kalau ada versi yang terbaru, pasti saya bagikan pada channel ini. Jadi pastikan untuk aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru, updatean versi terbaru, ataupun pembahasan lengkap mengenai bug, kendala beserta solusinya jika misalnya ada kendala pada Delta WhatsApp yang kalian pakai. Dan ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ya, ini sudah selesai kita install. Sekarang langsung saja kita buka Delta WhatsApp versi yang terbaru ini. Kita berikan semua perizinan yang dibutuhkan. Dan ya, seperti yang selalu saya sampaikan pada video-video sebelumnya terkait GB WhatsApp ataupun WhatsApp Mode, itu cara loginnya hanya bisa dengan cara menodkan sebagai perangkat pendamping teman-teman. Jadi di sini kita bakal nodkan WhatsApp ini kepada WhatsApp resmi kita. Jadi barcode atau kode QR yang ada di sini bakal kita scan kepada WhatsApp resmi kita. So, pada WhatsApp resmi kita masuk ke bagian perangkat data out, lalu kita nodkan perangkat. Dan ya, pada tahap ini kita butuh satu HP lagi untuk kita pakai kameranya untuk memfoto kode QR yang ada pada WhatsApp GB atau Delta WhatsApp. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang tidak punya HP tetapi punya laptop, maka kalian bisa pakai kamera laptop kalian. Karena di sini kita hanya butuh kameranya untuk memfoto kode QR yang ada di sini teman-teman. Jadi langsung saja kode ini kita foto. Kemudian segera kita scan kepada WhatsApp resmi kita sebelum kode QR-nya berubah. Nah, kalau sudah proses scan kayak gini, HP yang kita pinjam sudah bisa langsung kita kembalikan. Dan ya, ini sudah selesai ya. Sekarang kita coba cek kepada Delta WhatsApp. Dan ya, ini sudah otomatis masuk kayak gini teman-teman.